Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan di Universitas Telkom ya, e-bisnis, mata kuliah e-bisnis full online untuk pertemuan yang keempat untuk hari ini ya. Oke, seperti biasa sambil dipersiapan ya, persiapan untuk segala sesuatunya, absensi dan lain sebagainya jangan sampai ketinggalan. Kemudian materi akan saya share di nanti di ini ya, disiakat sekalian ya biar lebih mudah. Dan juga misalkan nanti ada sesuatu hal yang mau ditanyakan di grup saja ya, atau di YouTube-nya juga boleh. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan konsep pembayaran dalam e-bisnis ya. Jadi pertemuan keempat untuk kelas full online ya, mata kuliah e-bisnis Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom ya. Oke, karena ini full online ya, jadi untuk batas menyimak ataupun absensi tidak ada batasannya. Jadi kalau untuk kelas biasa kan untuk absensi maksimal jam 12 ya, selebihnya tidak bisa absen lah. Nah, saya harapkan jangan sampai kelupaan ya mengenai absensi, karena absensi itu sifatnya by system ya, jadi saya tidak bisa mengabsen secara manual ya, karena misalkan kalian tidak absen kemudian saya disuruh membantu, saya tidak bisa karena itu by system ya. Silakan jangan sampai di bawah 50% ya. Itu juga nanti kalau di bawah 50% akan otomatis remedi dan tidak bisa, walaupun kalian nilai UTS dan UASnya bagus, itu tetap tidak akan lulus ya. Itu perlu yang sering harus diingat ya, karena ada beberapa yang terjadi seperti itu, tidak pernah absen kemudian pada saat mau ujian akhir ternyata ada beberapa yang nilainya R, dan itu harus mengajukan remedi atau mengulang di mata kuliah berikutnya ya. Itu kan nanti sayang sekali ya. Oke, seperti itu ya info sementara. Kita mulai saja untuk
yang akan kita bahas kali ini adalah jenis dan konsep pembayaran e-bisnis ya. Sebentar. Nggak bisa ya. Oh ini. Jenis dan konsep pembayaran e-bisnis pertemuan keempatnya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah internet banking ya, kredit card, ada debit saldo dan lainnya. Kemudian ada direct selling, third party selling ya, ada macam-macam biaya. Itu ada buying fee, kemudian shipping fee ya, tax fee dan lain. Ya, nanti bisa disimak ya. Kemudian sistem kerja kartu kredit, ini perlu kita ketahui juga ya, sistem kerjaan seperti verifikasinya, autorisasinya, dan payment capture-nya ya. Nah, ini pokok bahasannya akan kita bahas ya, poin-poinnya ada sudah saya jelaskan tadi mengenai jenis dari dan konsepnya ya dalam pembayaran e-bisnis. Klasifikasi mekanisme pembayaran di internet. Nah, kenapa ada transaksi model ATM ya? Nah, mungkin bisa dikatakan semua teman-teman ya sudah pakai ya menggunakan ATM itu. Zaman teknologi semakin maju seperti hal ini, kita lebih simpel ya membawa uang itu di ATM, tidak harus membawa cash ya kemana-mana. Kemudian itu akan membahayakan kita juga, risiko hilang dan lain sebagainya ya. Kemudian pembayaran dua pihak tanpa perantara. Nah, ini klasifikasi yang kedua ya dalam mekanisme pembayaran di internet. Jadi langsung ya, ada beberapa ya. Kemudian ada yang menggunakan perantara pihak ketiga ya, contohnya di e-bisnis e-commerce misalkan. Kita langsung contohkan yang deket, yang sering kita jumpai saja ya, yaitu di Shopee ya, marketplace atau marketplace yang di Shopee tersebut ya, e-commerce ya, maaf, bukan e-commerce di Shopee misalkan. Itu kan pembayaran ternyata ada pihak ketiganya yaitu Shopee-nya ya. Kita misalkan kita menjadi pembeli ya, kemudian ada yang menjembatani adalah apa, e-commerce-nya yaitu Shopee. Kemudian kita membayar ke penjualnya, jadi ada perantara ya, ada pihak ketiga. Nah, seperti itu ya. Ada juga yang tanpa perantara, yaitu misalkan di marketplace ya, kita langsung melakukan transaksinya ke tadi ya, penjual langsung, jadi tidak ada perantara. Macam-macam ya untuk e-bisnis itu. Ini ada micro payment, ada pembayaran yang segi micro ya, kecil ya, anonymous digital cash ya, ada yang menggunakan hal seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi dari mekanisme pembayaran di internet ya. Dan transaksi ATM ini kita bahas adalah menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dari akun masing-masing ya. Jadi ATM ini institusi finansial mengenai keuangan ya, dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dari akun masing-masing ya. Transaksi di ATM seperti itu modelnya. Kemudian pembayaran dua pihak tanpa perantara ini adalah langsung ya, seperti yang tadi saya jelaskan, tanpa perantara, menggunakan uang nasionalnya. Misalkan kita sama transaksi di negara kita ya, atau bahkan bisa saja ke negara lain ya, nanti akan menggunakan uang nasional tersebut ya. Dan pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Nah, proses menyangkut debit, kredit maupun cek ya. Ini tergantung ya, seperti yang tadi saya jelaskan, juga bisa menggunakan transfer ya, seperti halnya kita membeli sebuah barang di e-commerce ya.
Micropayment ini adalah uang receh kecil. Nah, ini skalanya kecil ya. Kalau di micropayment ini adalah pembayaran yang skala kecil. Anonymous ini adalah uang elektronik yang dienkripsi. Seperti halnya ada ya, banyak sekarang ya, ada uang-uang elektronik itu kan banyak ya. Misalkan OVO ya, sebagai contohnya seperti itu. Jadi uang elektronik yang terenkripsi atau dienkripsi, aman ya tentunya ya, karena sudah ada penjaminnya kalau di Anonymous tadi ya. Oke, itu adalah klasifikasi mekanisme pembayaran di internet. Nah, sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini adalah sistem pihak ketiga ya, seperti tadi saya jelaskan ya, ada third party system. Jadi pihak ketiga ini berfungsi sebagai agen antara pedagang dan penjual. Seperti ya, antara pedagang penjual atau konsumen ke pembeli ya. Jadi ya, dia sebagai agen atau pihak ketiganya adalah menjembatani dalam hal pembayaran tersebut. Nah, pelanggan membuka account dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan passwordnya. Ini kalau kita misalkan menggunakan kartu kredit ya, modelnya seperti itu. Kemudian ada PayPal ya, PayMate. Nah, ini berbagai macam ya kalau kita menggunakan hal pembayaran sebagai sistem pihak ketiga seperti itu ya. PayPal juga ada pihak ketiganya ya, seperti halnya tadi kita transfer karena menggunakan ATM, ada pembeli, kemudian agennya ataupun pihak ketiganya baru ke membayar ke penjualnya, seperti itu ya. Saya rasa mudah dipahami ya. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan boleh mengenai sistem pembayaran tadi ya. Kemudian ada sistem sertifikat. Ini melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Ada set SSL ya. Dan sistem uang itu net money. Konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber ya. Nah, ini bentuknya uang neto ya. Ada sistem sertifikat dan sistem uang neto seperti itu. Nah, kebutuhan umum dalam transaksi ini tentunya harus kita lihat ya. Hal yang kita butuhkan itu apa? Yang pertama adalah kebutuhan dalam hal kerahasiaan atau confidentiality. Tentunya kita misalkan kita membayar sebuah e-commerce ataupun jual beli online ya, itu kan pasti yang kita harapkan adalah kerahasiaan PIN-nya, kerahasiaan nomor kartu kreditnya, misalkan menggunakan kartu kredit ya, ataupun nomor rekeningnya dan lain sebagainya. Nah, itu kebutuhan umum transaksi ya. Bentar. Kemudian ada keutuhan, integrity ya. Keutuhan seperti kerahasiaan tadi ya, harus benar-benar tidak ada yang mengetahui hal itu. Kemudian ada keabsahan, authenticity ya. Keabsahan kemudian dapat dijadikan bukti yang tak dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan. Nah, dengan adanya hal itu ya, itu bisa dijadikan bukti nantinya yang tak dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan. Nah, klasifikasi sistem perdagangan berdasarkan kesiapan pembayarannya. Sistem pembayaran e-commerce dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada sistem debit, sistem kredit, dan sistem prepaid. Nah, ternyata berdasarkan kesiapan ini ya, klasifikasi sistem perdagangan, kesiapan pembayarannya. Nah, ini sistem pembayaran e-commerce itu ada 3 kategori ya ternyata sistem debit. Nah, ini kita lihat sistem debit tersebut adalah secara otomatis biasanya ya. Kalau kita membeli sebuah ataupun membeli sebuah barang, kemudian otomatis di kartu kredit kita akan akan di ini ya
motong otomatis sebenarnya. Nah, sistem kredit di sini juga seperti halnya ya, jadi kita membayar pada saat kita waktu sesuai pembayarannya ya. Juga sistem prepaid seperti itu ya, nanti bisa dikembangkan materi yang dari saya ditambahkan ya untuk lebih jelasnya ya, untuk inovasi dalam hal kalian mencari menambahkan ya materi yang dari saya. Nah, di sini kita lihat contoh ya sistem kerja kartu kredit. Ada Visa Sentral, ada isu bank, acquiring bank, ada card holder ya, acquiring merchant. Di sistem kerja kartu kredit ini ternyata ada pusatnya, visanya ya, untuk pembayaran, dan kita masuk ke bank ya, bank ada yang ke card holder, kemudian ada acquiring bank ini ke merchantnya ya. Jadi ke penyedia misalkan yang menjualnya ya, nanti bisa ditambahkan juga ya mengenai sistem kerja kartu kredit penjelasannya ya. Nah, ini di sini kita lihat sistem kerja kartu kreditnya sehari-hari ya, pemegang kartu, ada card holder tadi ya. Jadi di sini tadi ada dari bank, ini card holdernya adalah pemegangnya ya, pemegang atau yang mempunyai kartu kreditnya ya. Kemudian penerbit kartu kredit issuer bank, merchant ini adalah pedagang yang penyedia yang menjualnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan ya. Ini ada merchant. Nah, di sini. Jadi ada kaitannya ya tentunya. Issuer bank ini adalah penerbit kartu kreditnya tadi ya. Nah, masuknya kemana? Ke card holder ya. Maaf. Nah, kalau acquiring ini ke merchant atau pedagangnya. Jadi acquiring ini adalah bank tempat perdagangan membuka account untuk menampung uang kartu atau acquirernya. Ini sehari-harinya. Kemudian saat transaksi, merchant mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik ya pada saat transaksi. Nah, jadi merchant ini adalah mengkalkulasi jumlah harga pembeliannya. Nah, berapa sih yang harus dibayar? Nah, merchant dia akan memasukkan nominalnya, misalkan saat menggesek kartu siapa tadi, card holdernya tadi ya, atau pemegang kartunya dengan di terminal pos elektronik yang sudah disediakan oleh merchantnya. Kemudian informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke acquirer untuk diautorisasi. Nah, acquirer itu apa tadi? Adalah bank ya, bank tempat pedagang membuka akunnya atau menampung uang kartunya pada saat pembayaran atau transaksi. Nah, nanti akan diautorisasi di sana apakah benar ada isinya, misalkan, kemudian apakah ini benar sesuai dengan misalkan ya ada dalam segi keamanan ternyata ini sesuai dengan orangnya, namanya misalkan ya. Itu bahkan itu tidak terlalu penting ya, karena kita bisa menggunakan kartu orang lain ya sebenarnya. Nah, itu saat transaksi seperti itu ya prosesnya kartu kredit. Nah, kemudian berikutnya adalah kurir melakukan autorisasi ke issuer atau ke bank penyedia kartu kredit tadi melalui jaringan kartu kredit. Jadi langkahnya memang seperti itu, walaupun yang kita tahu adalah kita memberikan kartu kredit digesek oleh si merchant, kemudian kita akan memasukkan passwordnya, kemudian pembayaran selesai. Itu kan secara nyatanya seperti itu ya. Tapi kalau kita bahas di sini adalah langkahnya ya, langkahnya yang perlu kita ketahui. Nah, setelah tadi ke issuer ya, ke melalui jaringan kredit ada autorisasi. Setelah pemeriksaan validitas informasi ya, bahkan bahwa kartu itu benar-benar ada isinya dan lain sebagainya, issuer ini atau yang mengeluarkan kartu kredit itu akan mengirimkan kode autorisasi kembali ke acquirer atau ke penyedia yang menyimpan uang untuk merchant tadi.
Nah, langkahnya seperti itu, saya rasa paham ya. Kemudian masih acquirer tadi mengembalikan kode otorisasi kepada merchant, yang tentunya nanti yang akan mengesahkan transaksi tersebutnya. Kalau merchant sudah bilang oke, katakan ya, kalau secara manualnya setelah diautorisasi dia akan kembalikan kodenya ke merchantnya bahwa ini benar. Nah, merchant juga meminta pemegang kartu menandatangani slip atau sales draft yang tercetak ya, ataupun dengan cara misalkan memasukkan password. Nah, itu masuk ke sales draft ya. Nah, proses paymentnya capture ya, pada malam hari merchant mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diautorisasi pada hari itu kepada acquirer, agar akunnya dikredit atau karena si merchantnya ya, karena mengirim ke acquirernya adalah yang menampung uang tadi ya, agar akunnya dikredit ataupun dibayarkan ya. Setelah memang semua transaksi tersebut dikirimkan ke acquirer, itu nanti acquirer akan mengirim kreditnya, pembayarannya ke siapa? Ke merchantnya atau pedagangnya. Nah, prosesnya seperti itu. Kemudian acquirer melakukan interchange dan permintaan transfer dana dengan issuer. Nah, ini ya, dia akan meminta ke issuernya atau bank penyedia dari kartu kreditnya. Nah, setelah itu penagihan akan dibayarkan ke merchantnya dari issuer tadi ya, karena sudah ada permintaan dari acquirer. Seperti itu ya, paham ya. Mudah saya rasa untuk langkah daripada transaksi kartu kredit tadi. Kemudian e-commerce, sistem transaksi mutu, mail order, telepon order. Kemudian memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan pada website merchant ya. Nah, ini kalau dalam transaksi di e-commerce seperti itu ya. Jadi sistem transaksinya mutu tadi ya. Ada mail order, kemudian telepon order, macam-macam ya. Ada yang menggunakan mail, kemudian ada telepon. Nah, kemudian memasukkan nomor ini adalah yang disediakan pada website. Misalkan seperti halnya kita mentransfer ya, kita membeli suatu barang kemudian mentransfer, nanti ada buktinya ya, buktinya untuk misalkan dikirimkan, baru barang akan dikirim. Nah, di sini ada kelemahannya ya. Nah, merchant ini mendapatkan informasi kartu kredit pemegang kartu memang ya. Nah, ini ada kelemahannya mengenai kartu kredit ini. Si dagang tadi adalah mendapatkan informasi kartu kredit pemegang kartu, karena seperti tadi ya, otorisasi itu kan itu akan menerangkan semua informasi dari pemegang kartunya. Nah, itu kelemahannya seperti itu. Mungkin nanti ada pembaruan yang lebih aman ya. Mungkin saat ini pun mungkin sudah ada yang lebih aman lagi. Misalkan kalian bisa coba dicari ya di repositori ataupun di informasi lainnya. Dan protokol HTTP bukanlah protokol yang aman. Nah, kalau yang aman kan HTTPS ya, lebih secure atau security. Nah, seperti itu untuk langkah daripada untuk kartu kredit ya. Itu masih di protokolnya ada HTTP. Nah, semoga saja mungkin informasi yang terbaru ini kalian bisa dicari ya. Nah, sebagai tugas untuk kalian menambahkan misalkan materi ataupun mencari bahwa langkah daripada kartu kredit, transaksi kartu kredit itu apakah sudah HTTPS atau belum, atau masih protokolnya berupa HTTP ya. Itu adalah tadi kartu kredit ya. Kemudian kita perlu mengetahui juga mengenai socket secure layer atau SSL ya. Nah, ini SSL ini kalau kalian tak lihat pada
pada saat kalian mengakses ya di suatu jaringan, sesar ini bergunakan bersama-sama protokol HTTP, membuat pipa antara browser pemegang kartu dengan website merchant ya, sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada pipa tersebut. Nah, jadi soket di sini pipa ya, atau pipa ini sudah untuk keamanannya, secure-nya ya, antara browser dan pemegang kartu ini ada dengan website merchant-nya tadi ya, yang di e-commerce-nya misalkan. Nah, sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada pipa tersebut, karena itu pipa khusus ya, yang dibuat oleh browser kemudian ke kartu dengan website merchant-nya ya. Jadi ada sedikit keamanannya ya. Nah, SSL ini memanfaatkan teknologi kunci publik atau RSA. Mungkin kalian sering lihat ya, kalau di transaksi internet itu ada RSA ya. Nah, itu adalah menggunakan untuk kunci publiknya. Namun bila kunci ini jatuh ke tangan penyadap, dia berkuasa penuh pada saluran SSL tersebut. Nah, terkadang hacker-hacker atau penyadap tersebut kan dia larinya ke situ ya, membobolnya kunci publiknya. Setelah punya, nanti bisa merusak ya, mengambil uangnya atau dan lain sebagainya menggunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Nah, alamat pada browser pemegang kartu tidak dapat menampilkan HTTP melainkan HTTPS. Nah, ini di pemegang kartunya ya, tidak dapat menampilkan HTTP. Tapi sudah HTTPS berarti sudah secure atau sudah aman karena ada soket secure layer tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, asalkan si RSA tadi aman ya, tidak disadap oleh hacker-hacker. Nah, itu akan aman ya, karena alamat yang pada browser si pemegang kartunya itu sudah berubah ya, menampilkan HTTPS bukan HTTP lagi, karena sudah ada SSL tadi ya. Itu adalah SSL seperti itu. Dan yang berikutnya adalah Secure Electronic Transaction. Pihak-pihak yang bertransaksi via internet itu menggunakan sertifikat digital yang dibuat oleh Certificate Authority atau CA ya. Ya, pada saat pihak-pihak itu kan ada penjual pembeli ya. Nah, ini bertransaksi via internet ini menggunakan sertifikat digital ya, yang dibuat oleh Certificate Authority. Nah, CA ini akan mengecek ke issuer, misalnya apakah sama namanya, kemudian nomor kartu kreditnya, expired date-nya, saya sudah terblokir atau belum ya, dan alamat pemegang kartu yang memohon dibuatkan sertifikat digital itu sah. Nah, ternyata ada ceknya ya, otorisasinya tadi ya, apakah sesuai seperti tadi ya katakan itu mengenai kerahasiaan ya. Kemudian CA membuatkan sertifikat digital yang berisi informasi jati diri dan kunci publik pemegang kartu. Nah, seolah-olah memiliki KTP digital yang tidak dapat disalahgunakan. Jadi ada kunci publik sendiri ya, yang dari CA tadi ya. Jadi aman karena yang diberikan hanya orang yang terkait dengan kartu kredit tersebut ya. Dan itu seolah-olah kita mempunyai KTP digital ya, jadi tidak bisa disalahgunakan. Nah, contohnya seperti itu adalah SET ya, atau Secure Electronic Transaction. Nah, kesimpulannya dalam jenis dan konsep pembayaran ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan di internet tadi ya. Dalam hal ini ada tujuan beriklannya perlu ditetapkan sebelum memilih media iklan. Misalnya tujuan melakukan periklanan adalah untuk menyebarkan informasi produk dengan cepat ke masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut dicapai melalui sebuah elektronik dan internet. Nah, siklus medianya, sirkulasi media yang dipakai seharusnya disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju dan juga harus sesuai dengan distribusi produknya. Jika produk yang ditawarkan distribusi antar daerah penjualan untuk daerah lokal saja, maka media iklan yang dipilih baiknya yang menjangkau daerah penjualan produk tersebut. Dan bila media iklan ingin lebih meluas lagi, Anda bisa menambahkan jawab. Nah, ini mengenai periklanannya. Ini kesimpulannya
dalam hal periklanan ya. Kalau mohon maaf ini ada salah ya. Ini untuk periklanan sebentar, karena kita yang kita bahas tadi adalah mengenai jenis pembayarannya. Ada kartu kredit, kemudian dengan adanya socket secure layer tadi atau SSL ya. Maaf sebentar. Nah ini ada macam-macam biayanya, kemudian sistem kerja kartu kredit, verifikasi, autorisasi, dan payment capture tadi ya. Mohon maaf tadi ada third party selling atau pihak ketiga. Nah ini tadi ada sedikit salah ya untuk materinya. Oke, seperti itu ya yang mengenai materi kali ini, pertemuan 4 ya. Ada jenis dan konsep pembayaran e-commerce ya. Nanti bisa boleh ya ditambahkan kalian yang lebih lengkap mungkin ya, lebih lengkap mengenai yang tadi saya jelaskan kan, hanya poin-poinnya. Kemudian kalian tambahkan seperti halnya apakah tadi sudah aman mengenai kartu kredit zaman sekarang kan. Tentunya zaman dulu sama sekarang beda ya, silakan ya pembaruannya di tahun sekarang itu bagaimana. Itu bisa menjadi sebuah tugas yang tidak perlu dikumpulkan sih, tapi yang terpenting kalian paham ya, mengetahui apa yang mengenai teknologi sekarang ya, mengenai pembayaran di internet ya, ataupun e-bisnis. Mungkin seperti itu ya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai jenis dan konsep pembayaran di e-bisnis tadi, silakan ya di kolom komentar YouTube-nya ataupun di grupnya ya, grup WA, ataupun japri ke saya langsung juga tidak apa-apa, boleh ya di pertemuan yang keempat ini ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini mengenai jenis dan konsep pembayaran bisnis ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti mengenai hal topik tadi ya dalam e-bisnis, dan bisa masuk ya. Misalkan kita dalam hal berbisnis itu akan paham mengenai tadi ya jenis dan konsepnya, walaupun kita sebagai pembeli ataupun penjual itu sama-sama ya harus memahami mengenai hal itu. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.